Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas 3.2 A6 modul 2.3 demonstrasi kontekstual praktik coaching alur tirta kelompok 1 kelas A oleh Ibu Siti Maliha, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Kelas 164A dengan fasilitator Bapak Sudira SPD SD dan pengajar praktik Aprilia Dwi Astuti SPD SD. Dengan anggota kelompok yang pertama adalah Siti Maliha SPD SD Negeri Serang 02 Cipari, kemudian Bapak Munawar dari SD Negeri Kotasari 04 Cipari, dan Bu Sri Yarsasi dari SMA Negeri 1 Siderja. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Latar belakang coaching supervisi akademik adalah salah satu cara seorang pendidik untuk berlatih membangun hubungan yang lebih baik dan rasa empati terhadap rekan yang memiliki kesulitan dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapinya. Dengan model tirta, yang pertama adalah T atau tujuan utama, I identifikasi masalah, R yaitu rencana aksi, dan T atau tanggung jawab. Peran dalam skenario ini adalah Ibu Siti Maliha sebagai pengamat, Bapak Munawar sebagai coach, dan Ibu Sri Yarsasi sebagai coachee. Dengan topik yang dibahas adalah mengatasi masalah presensi anak yang kosong. Sebelum melakukan supervisi atau kegiatan prasupervisinya adalah sebelum melakukan supervisi, Bu Siti Maliha yang berperan sebagai pengamat atau observer melakukan prasupervisi kepada Pak Munawar yang berperan sebagai coach dalam kegiatan coaching dengan Bu Sri Yarsasi sebagai coachee. Kemudian dalam kegiatan observasi, Ibu Siti Maliha bertindak sebagai pengamat atau observer, melakukan observasi terhadap Bapak Munawar, dalam hal ini adalah sebagai coach, dan Bu Sri Yarsasi sebagai coachee, kemudian melakukan pencatatan hal-hal penting selama proses coaching berlangsung. Dan setelah selesai proses coaching tersebut, catatan tersebut akan disampaikan kepada Pak Munawar. Tahapannya adalah yang pertama, pengamat dan coach berbincang untuk menanyakan kesiapan dan kompetensi inti sebelum melakukan coaching. Coach dan coachee melakukan coaching, pengamat mencatat hal-hal penting dari percakapan yang dilakukan. Kemudian, pengamat memberikan umpan balik kepada coachee berdasarkan hasil pengamatannya. Rubrik penilaian yang pertama adalah
mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Kemudian, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Menanyakan kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap dengan fasilitator Bapak Sudira SPD SD dan pengajar praktik Ibu Aprilia Dwi Astuti. Saya Siti Maliha dari SD Negeri Serang 02 dan rekan saya Munawar dari SD Negeri Kutasari 04, Kecamatan Cipari. Saya Sri Asasi dari SMA Negeri 1 Sidoarjo. Ini akan melakukan praktik coaching dengan Coach Bapak Munawar dan Coach Ibu Sri Asasi dengan percakapan sebagai berikut. Assalamualaikum Pak Munawar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Siti Maliha, kabar Ibu hari ini bagaimana? Alhamdulillah saya baik juga Pak. Baik Bapak, pada kesempatan kali ini akan melakukan praktik coaching dengan coach kali ini adalah Bu Sri Asasi, Ibu. Baik, kira-kira sebelum melakukan praktik coaching ini persiapan apa yang sudah Bapak Munawar lakukan? Saya akan melakukan praktik coaching terhadap Bu Sri Asasi sesuai dengan alumni saya. Yang pertama mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, baik. Jangan lupa untuk 3 kompetensinya ya Pak, yaitu person atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan rasa dari coachingnya, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot harus tetap ada nih Pak. Ibu. Selamat melakukan coaching Pak Munawar. Assalamualaikum Bu Sasi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Munawar. Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah kabar saya baik juga Bu. Mohon maaf Pak Munawar, saya mengganggu aktivitas Bapak. Tidak mengapa Bu, kebetulan siang ini saya ada waktu luang. Oh iya, sekarang kita mau membahas apa Ibu? Begini Pak, untuk semester ini saya diberi tugas tambahan sebagai wali kelas. Terkadang saya merasa ada beberapa tugas yang belum saya laksanakan dengan baik. Salah satunya yaitu tentang masalah presensi siswa. Perlu saya sampaikan ke Pak Munawar
bahwa di sekolah saya itu presensinya online, Pak. Sehingga setiap hari harus mengisinya secara rutin. Jika tidak, maka akan ada masalah dari hari berikutnya karena ini berbasis digital. Tidak seperti presensi manual, Pak. Nah, di kelas saya untuk presensinya saya serahkan pada reku piket. Permasalahannya kadang ada reku piket yang lupa tidak mengisi presensi, sehingga di laporan mingguan kelas sering ada data yang kosong. Oh begitu. Jadi presensi kelas Bu Sriarsasi sering ada data yang kosong. Benar Pak Munawar. Dan ini menjadi beban bagi saya karena datanya kan bisa dilihat oleh semua, termasuk oleh wakakurikulum dan kepala sekolah. Baik Bu, semoga saja pembicaraan kita siang hari ini bisa mencerahkan. Nah, menurut Bu Sriarsasi, di akhir percakapan kita, apa yang Bu Sasi harapkan? Begini Pak Munawar, saya berharap setelah melakukan perbincangan ini, nanti akan diperoleh solusi terhadap masalah presensi di kelas saya, Pak, sehingga nantinya tidak ada lagi data presensi yang kosong. Oh begitu. Jadi Bu Sasi ingin presensi di kelas Bu Sasi kedepannya bisa terisi dengan tertib sehingga tidak ditemukan lagi data kosong di kelas Bu Sasi. Betul Pak. Nah sekarang coba Bu Sasi ceritakan detailnya tentang permasalahan yang ada di kelas Bu Sasi. Begini Pak, sebetulnya saya sudah berdiskusi dan menjelaskan kepada anak-anak perihal presensi kelas yang dilakukan secara online. Untuk presensi ini sudah saya tugaskan kepada reku piket, dan dari masing-masing reku piket juga sudah ditunjuk siapa yang bertanggung jawab terkait presensi kelas. Di HP mereka juga sudah diinstalasi aplikasinya. Saya juga sudah menjelaskan bahwa presensi ini harus diisi setiap hari dan harus ada koneksi internet. Nah, ternyata antara mereka ada yang kurang memperhatikan masalah presensi ini. Sehingga kadang di antara mereka ada yang mengisi presensi tanpa mengecek apakah ada koneksi internet atau tidak. Dan memang salah satu kekurangan aplikasi presensi di kelas ini bisa dibuka walaupun tanpa adanya koneksi internet. Inilah yang menyebabkan kenapa data pada server kosong. Mereka merasa sudah mengisi, tetapi ternyata datanya tidak terkirim ke server karena tidak adanya koneksi internet. Sebenarnya mereka itu bisa mengecek apakah datanya sudah terkirim atau belum ke server, karena di aplikasi juga sudah tersedia menu untuk mengecek apakah presensi sudah terkirim atau belum. Ya, namanya juga anak-anak. Begitu Pak Munawar. Oh begitu. Jadi menurut Bu Sasi sebenarnya anak sudah mengerjakan tugasnya, tapi kurang bertanggung jawab gitu. Nah, seperti itu Pak Munawar. Nah, agar kedepannya presensi bisa lebih tertib, apa yang Bu Sasi dapat lakukan? Insya Allah saya akan mencoba strategi yang berbeda dari yang ada sekarang. Sepertinya saya akan menunjuk beberapa orang yang saya anggap memiliki tanggung jawab dan bisa berkomunikasi dengan baik. Oh begitu. Maksud Bu Sasi bisa berkomunikasi dengan baik bagaimana nih? Begini Pak Munawar, karena presensi ini bersifat online, maka koneksi internet adalah sebuah keharusan. Tapi
Tapi ada satu kendala terkait koneksi internet ini, karena di sekolah kami itu belum ada wifi. Oleh karena itu, koneksi internet mengandalkan paket data. Ketika kejadiannya seperti ini, maka saya berharap anak tersebut melapor sehingga dicarikan solusinya. Dan kadang ada kejadian mereka juga lupa tidak membawa HP. Oh begitu. Selanjutnya apa yang akan Bu Sasi lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Begini Pak, saya sedang memikirkan beberapa alternatif untuk mengatasi kendala yang ada. Pertama, saya akan meminta anak yang bertugas untuk melakukan presensi dengan cara tethering ke HP saya jika kendalanya adalah koneksi internet. Kedua, jika kendalanya anak tidak membawa HP, maka solusinya adalah presensi menggunakan HP saya. Lantas bagaimana Bu Sasi akan memilih anak yang ditunjuk untuk mengurusi masalah presensi? Saya akan memilih mereka secara demokratis. Saya meminta mereka untuk menunjuk siapa teman yang menurut penilaian mereka bisa melaksanakan tugas tersebut. Selanjutnya mereka yang terpilih saya beri penjelasan tentang hal-hal yang semestinya mereka lakukan dan apa yang harus dilakukan jika terjadi kendala. Lantas kapan Bu Sasi akan merealisasikan rencana tersebut? Insya Allah di hari Sabtu saya akan merealisasikannya Pak. Harapannya mulai dari hari Senin kegiatan presensi sudah bisa dilakukan oleh petugas yang baru. Semoga kedepannya presensi online bisa lebih tertib lagi. Bagus, Bu Sasi, lebih cepat, lebih baik. Oke, sepertinya Bu Sasi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang jadi pembicaraan kita ya. Ya Pak Munawar, terima kasih atas waktunya. Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Sama-sama Bu Sasi, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi Bapak Munawar telah melakukan coaching dengan Bu Srialisasi. Tadi sangat baik dalam menyampaikan tujuan yang ingin dicapai, juga sudah bisa dipaparkan dengan baik. Kemudian saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Coach Bu Srialisasi itu seperti apa Pak? Bahwa siswa-siswinya itu bisa presensi dengan penuh, budaya positif bisa tercapai di sekolahannya. Kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah presensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dengan rasa dari coachingnya, dan juga saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Oke Pak, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Semoga kedepannya Bapak Munawar dapat melaksanakan coaching dengan rekan di sekolah atau juga mungkin cukup sekolah Bapak nggih. Sekian, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat. Terima kasih Pak Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.